Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Al-Kahfi kepada para sahabatnya, timbul di diri hati para sahabat keinginan untuk hijrah. Bumi Allah luas. Kalau kau di Mekah nggak bisa menegakkan agama Allah, kau cari tempat lain. Kemudian bermulalah hijrah ke Habasyah. Nabi alaihissalatu mengarahkan, berangkatlah kalian ke Habasyah. Di situ ada raja yang adil, yang tidak dizalimi seorang pun di sana. Kalian berangkat ke situ. Berangkat sebagian sahabat. Ketika sebagian sahabat berangkat, 2 kali mereka hijrah. Baik, ini nanti kita lanjutkan supaya kisahnya nyambung. Berangkat ke surat Al-Kahfi tadi, Allah ceritakan di situ tentang Dzulqarnain. Allah jelaskan kepada umat Islam, kalian nggak perlu takut, kalian harus yakin pada akhirnya bumi ini milik umat Islam nantinya. Udah masuk waktu sholat ya, Ma? Hah? Belum kan? Baik. Para sahabat mulai berhijrah, sebagian mulai berhijrah. Bahkan Utsman bin Mad'un, saudara sesusu Nabi alaihissalam, pergi hijrah. Utsman bin Affan pun disebutkan berangkat hijrah, berangkat ke Habasyah. Mereka meninggalkan semua kenikmatannya, jemaah, di negeri orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia berangkat ke negeri orang dengan janji Nabi alaihissalam, percaya mereka bahwa di situ negeri yang aman. Mereka berangkat. Tapi beberapa lama di negeri itu orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi, tapi nggak bisa. Ternyata mereka mendapatkan kapal di Jeddah sana, nyebrang menuju ke Habasyah. Habasyah itu daerah mana sekarang? Ada khilaf di antara sejarawan, apakah tempat hijrahnya para sahabat itu di Ethiopia atau di Eritrea, atau bahkan sebagian mengatakan di Sudan, bukan di Ethiopia. Karena Ethiopia hari ini ya kalau kita lihat memang negaranya negara Nasoro sampai hari ini. Islam belum begitu kuat di Ethiopia sana. Ala kulli hal, manapun negeri itu, yang penting mereka berangkat. Di Habasyah, para sahabat yang jumlahnya cuma belasan disebutkan, nggak betah di situ. Hati mereka tetap kepingin, kapan ana pulang, kapan ana balik. Tahu-tahu ada informasi, berita bahwasanya orang-orang Mekah pada masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Langsung pulang mereka. Dulu nggak ada telepon, mau telepon bener enggak nih masuk Islam sungguhan, nggak ada. Yang ada satu orang datang menginformasikan kita berangkat semua, pulang naik kapal mereka. Sampai ke Jeddah, ketika mereka mau masuk Mekah, ternyata siksaan yang diberikan orang-orang kafir kepada umat Islam tambah parah. Berita itu ternyata hoak. Ya sekarang istilahnya apa? Hoak. Nah, bohong berita itu. Sebagian akhirnya karena udah nyampe sana terpaksa masuk Mekah sembunyi-sembunyi. Ada yang masuk Mekah minta perlindungan kepada keluarga mereka. Tapi ada yang masuk Mekah ya dihadapi siksaan dari mereka. Itu tahun kelima. Dapat berapa? Nggak sampai setahun mereka itu berada di Habasyah, udah balik ke Madinah. Tapi ternyata di akhir tahun mereka pun harus hijrah lagi. Tambah banyak jumlahnya. Hampir 80-an orang dan beberapa wanita yang hijrah kedua ke Habasyah. Mereka berangkat. Karena jumlahnya semakin besar, orang-orang kafir ketakutan. Jangan-jangan nanti Islam ini jadi besar di Habasyah sana. Maka tatkala umat Islam berangkat ke Jeddah dengan izin Allah, mereka dapat perahu yang mau berlayar. Biasanya kan nunggu ada perahu. Ternyata ada perahu, mereka naik dan disebutkan bayarnya pada waktu itu 0,5 dinar.
setengah dinar jamaah. Mereka bayar setengah dinar. Berapa setengah dinar jamaah? 2 gram emas lebih. 1 juta kira-kira sekarang. Keberangkatan 80 sahabat lebih ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Dalam artian mereka benar-benar sudah siap meninggalkan negerinya karena tidak bisa menegakkan la ilaha illallah. Habasyah bukan negeri Islam, enggak, sama-sama negeri kafir. Mekah pada waktu itu masih dalam kekuasaan orang-orang kafir, tapi ternyata dapat dilihat orang-orang kafir itu tidak satu tingkatan. Ada yang baik, salah satunya yang di Habasyah, yang kemudian masuk Islam akhirnya. Maka umat Islam di Habasyah lebih aman. Mereka berangkat sampai di Habasyah. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy cuma mengikutin sampai Jeddah, kalau hijrah yang kedua orang-orang kafir Quraisy kirim 2 orang berangkat menemui Najasyi. Untuk apa? Untuk meminta supaya orang Islam disuruh balik ke Mekah. Bayangkan. Kalau kebencian mereka kepada Islam hanya di Mekah, ya sudah, udah keluar Mekah, fadhal. Kau mau jadi orang Islam di kota manapun silahkan, tapi di kotaku nggak boleh. Tapi ternyata orang kafir tidak melakukan itu. Diparani sama mereka. Datang, dikirim Amr bin As sama yang satu kalau nggak salah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia datang dan punya strategi, dibikin strategi sama orang-orang kafir Quraisy. Kalian berdua jangan jumpai Najasyi, jangan. Kalian jumpai pejabat-pejabatnya dulu. Kalian kasih hadiah mereka. Kasih hadiah semua, udah satu kata, baru jumpain Najasyi. Dan kasihkan hadiah-hadiah kepada Najasyi. Permintaan orang-orang kafir Quraisy cuma satu, nih orang suruh balik. Kenapa? Karena orang-orang ini murtad, kata mereka, meninggalkan agama mereka. Ditambah lagi orang-orang ini mencela Maryam, ibundanya Aisyah, ibundanya Isa alaihissalam. Ceritakan. Akhirnya Najasyi seorang raja yang bijak. Gini, aku tidak akan terima dari satu pihak. Datangkan untuk orang-orang Islam, panggil. Ditanya, apa yang kalian katakan tentang Isa? Dibacakan surat Maryam. Kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakan sampai nangis. Apa kata Najasyi? Nih, sama Injil itu turunnya dari 1. Kalian pulang, bawa hadiah-hadiah kalian. Nggak diterima sama Najasyi. Pulang orang-orang kafir Quraisy. Maka kebencian mereka kepada Islam semakin menjadi-jadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang terjadi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hijrah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Hijrah kedua juga ke negeri Habasyah. Hijrah ketiga baru dari kota Mekah menuju kota Madinah. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya hijrah yang terjadi di zaman Nabi ada 2 model. Pertama, hijrah dari daril khauf ila daril aman. Dari negeri yang penuh ketakutan menuju negeri yang penuh keamanan. Yang kedua, min daril kufur ila daril Islam. Dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam. Dan ini terjadi dua-duanya. Adapun min daril khauf ila daril aman, dari negeri yang penuh ketakutan menuju negeri yang penuh keamanan adalah hijrah ke negeri Habasyah. Waktu itu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri orang kafir. Habasyah, negeri kafir, negeri Nasara. Rajanya Najasyi Nasrani, dia masuk Islam belakangan. Tapi waktu itu masih Nasrani. Namun dia adalah raja yang adil, yang tidak zalim. Maka Nabi bahkan menyuruh para sahabat meninggalkan kota Mekah, kota tanah haram yang dicintai oleh Allah. Di situ ada Ka'bah. Tapi mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka Nabi menyuruh mereka untuk berhijrah ke negeri kafir, tetapi di sana aman. Mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbondong-bondonglah para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian mereka mendengar isu bahwasanya suasana kota Mekah sudah kondusif,
banyak orang-orang Quraisy sudah mulai beriman, sebagian sahabat balik ke kota Mekah. Ternyata isu tersebut tidak benar. Terjadi penindasan, sahabat dibunuh, ya, disiksa, ya, dilarang beribadah, yang baca Quran dipukulin. Akhirnya para sahabat hijrah lagi ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya. Tidak ada alternatif lain waktu itu. Kota Madinah belum Khazraj belum masuk Islam. Paling tidak berhijrah ke negeri yang aman untuk beribadah, yaitu ke negeri Habasyah. Oleh karenanya, di antara pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Mawardi, bahwasanya seorang dia tinggal dimanapun, haitsu tafaq, di mana dia dapatkan tempat tinggal dan dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, tidak diganggu, maka dia tidak harus berhijrah dimanapun. Bahkan kata Al-Mawardi, seandainya dia tinggal di negeri kafir dan dia bisa beribadah kepada Allah di sana dengan baik, dengan tenang, bisa jadi dia bertahan di situ lebih baik. Diharapkan dengan dia bertahan di situ, Islam akan semakin tersebar. Ini pendapat Al-Mawardi yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Oleh karenanya, di negeri-negeri kafir sekarang ini banyak orang Islam yang tinggal di sana, mereka minoritas, tapi mereka menunjukkan akhlak Islam yang mulia. Bagaimana bermuamalah dengan orang kafir dengan akhlak yang mulia, sehingga Islam berkembang tidak bisa dibendung. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.